Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Hardiansyah. Saya dari mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Prodi Manajemen dengan nomor NIM 289215062. Pada pertemuan kali ini dan pada hari ini saya akan membahas tentang negara dan bangsa untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Bapak Haji Warman Marcel. Dan di sini kita jelaskan terlebih dahulu mengenai bangsa. Pengertian bangsa, bangsa merupakan kumpulan dari masyarakat yang membentuk negara. Bangsa adalah rakyat yang telah mempunyai kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama. Adapun bangsa menurut para ahli, menurut Ernest Renan, bangsa adalah suatu nyawa, akal yang terjadi dari dua hal yang harus bersama-sama menjalankan satu riwayat, dan rakyat yang kemudian harus mempunyai kemauan atau keinginan hidup untuk menjadi satu. Menurut Hans Kohn, bangsa terjadi karena persamaan ras, bahasa, adat istiadat, dan agama yang merupakan faktor pembeda bangsa yang satu dengan yang lain. Menurut Otto Bauer, bangsa terbentuk karena adanya suatu persamaan, satu karakter atau watak yang timbul dan lahir karena adanya persatuan pengalaman. Adapun di sini unsur-unsur terbentuknya bangsa. Pertama, kesamaan keturunan atau asal-usul. Yang kedua, kesamaan wilayah dan politik. Yang ketiga, kesamaan bahasa dan adat istiadat. Yang keempat, perasaan kemauan bersama dan tekad nasionalisme. Adapun di sini pengertian dan unsur terbentuknya negara. Pengertian negara kelanjutan dari keinginan manusia untuk bergaul dengan orang lain dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya. Unsur-unsur terbentuknya negara yaitu pertama, rakyat, yang kedua, wilayah, yang ketiga, pemerintah yang berdaulat, yang keempat, pengakuan dari negara lain. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang keempat itu. Dan apa sih itu rakyat? Rakyat adalah semua orang yang secara nyata berada di wilayah suatu negara, patuh dan tunduk pada peraturan yang berlaku di negara tersebut. Pertama, penduduk, orang yang berdomisili secara tetap di wilayah suatu negara dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, bukan penduduk, orang yang tinggal di suatu negara tidak menetap dan hanya sementara waktu saja. Wilayah, wilayah daratan, batas wilayah dapat berupa pertama, batas alamiah, yang kedua, batas buatan, yang ketiga, batas secara geografis. Adapun wilayah lautan, laut teritorial, dan dua, zona bersebelahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan landas benua, wilayah ekstrateritorial. Dan yang keempat, pemerintah yang berdaulat. Kedaulatan ke dalam pemerintahan memiliki kewenangan tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kedaulatan keluar, pemerintah berkuasa bebas, tidak terikat dan tidak tunduk kepada kedaulatan lain. 4 sifat kedaulatan. 1. Asli, kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua, permanen, kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri, walaupun pemegang kedaulatan berganti-ganti. Yang ketiga, tunggal atau bulat, kekuasaan itu merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak dibagi-bagi kepada badan lain. Yang keempat, tidak terbatas, kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Pengakuan dari negara lain. Pengakuan de facto. 1. Pengakuan de facto bersifat tetap, menimbulkan hubungan di bidang perdagangan dan ekonomi. Yang kedua, pengakuan de facto bersifat sementara, tanpa melihat perkembangan negara tersebut. Bila negara tersebut hancur, maka negara lain akan menarik pengakuannya. Pengakuan de jure. Yang pertama, pengakuan de jure bersifat tetap,
berlaku untuk selamanya karena kenyataan yang mewujudkan adanya pemerintahan yang stabil. Yang kedua, pengakuan de jure bersifat penuh. Terjadinya hubungan antara negara yang mengakui dalam hubung dagang, ekonomi, dan diplomatik, negara yang mengakui berhak memiliki konsulat atau membuka kedutaan di negara yang diakui. Dan mari kita bahas negara dan bentuk-bentuk kenegaraan. Sifat hakikat negara. Sifat hakikat negara yang pertama, memaksa. Negara mempunyai kekuatan fisik secara legal. Kedua, monopoli. Negara mempunyai sifat monopoli dalam menetapkan tujuan bersama masyarakat. Yang ketiga, menyeluruh atau mencakup semuanya. Semua peraturan perundangan yang berlaku adalah untuk semua orang tanpa terkecuali. Asal mula terjadinya negara. Satu, secara primer. Suku atau genotyp. Kehidupan manusia berawal dari keluarga dan berkembang menjadi suku. Kedua, kerajaan atau Reich. Dari beberapa suku menjadi sebuah kerajaan. Tiga, negara nasional. Dari beberapa kerajaan menjadi sebuah bangsa dan negara. Empat, negara demokrasi. Pemimpin sudah dipilih oleh rakyat.